Nah, booster itu menurut penelitian kalau antibodinya bisa bertahan sampai 6 tahun. Satu warga Palembang terdeteksi COVID-19 varian Omikron. Hal ini bersamaan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Sumatera Selatan. Ahli mikrobiologi Profesor Dr. Yuwono M. Biomed menjelaskan, varian Omikron merupakan varian kelima dari COVID-19. Pada pertengahan Desember muncul isu Omikron. Nah, saya mau sampaikan, itu varian yang kelima. Jadi jangan kira varian ini satu. Sebelumnya ada varian Beta, Gamma, Alpha, dan Delta. Dari semua varian tersebut, Omikron terbilang yang paling unik karena memiliki titik mutasi lebih dari 30 titik. Berbeda dari Delta yang hanya memiliki 3 titik mutasi. Uniknya, lebih dari 30 titik mutasi terjadi pada Omikron. Pada Delta cuma 3 tempat, 3 titik. Menurutnya, dengan begitu Omikron memiliki karakteristik dan daya tular yang lebih tinggi. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak separah varian sebelumnya, apalagi Delta. Jadi karena mutasinya 30-an lebih, maka dampak dia tidak seberat Delta. Ia memprediksi gelombang Omikron ini tidak akan sepanjang varian Delta. Profesor Yuwono merincikan gelombang Delta yang menyentuh puncaknya pada Agustus 2021, di mana hunian rumah sakit mencapai 100% dan baru berakhir pada Desember 2021. Nah, Delta itu kemarin dianggap surut pada bulan Oktober 2021. Somehow nggak tahu. Saya mencatat, kami di Rumah Sakit Pusri mencatat Agustus itu hunian rumah sakit masih 100% untuk COVID. Dari 50 bed yang kami sediakan penuh. Agustus. September di pertengahan itu tiba-tiba ngedrop. Jadi tinggal sekitar 30-20% yang masuk. Kemudian Oktober tinggal jadi 7%. Oktober. November sisa-sisa tinggal 5%, 4-5%. Desember nggak ada lagi. Sementara untuk varian Omikron yang memang mengalami lonjakan kasus yang besar, namun akan lebih cepat turun dalam beberapa bulan ke depan. Ini kira-kira lebih ringan banget dibanding Delta. Di sisi lain, Yuwono berharap agar masyarakat segera divaksinasi karena dengan vaksin warga bisa lebih terlindungi dari dampak yang ditimbulkan sehingga mengurangi resiko kesakitan bahkan kematian. Booster itu perlu, kebetulan aku bukan asal ngomong kan, aku udah duluan di booster kan. Cuman jadi catatan, ini banyak yang salah kaprah. Booster itu minimal 6 bulan dari dosis yang kedua. Kalau sudah lewat, Prof, itu gimana? Lebih bagus, saya 8 bulan. 6-9 bulan sebenarnya. November kok, sekarang baru Januari. Sudah 2 bulan itu kan. Baru 2 bulan. Terus kenapa begitu, Bro? Saya terangkan gini. Vaksin pertama, itu suntikan pertama itu naik dalam 2 pekan, kemudian turun antibodinya. Maka kemudian 1 bulan kemudian 28 hari disuntik dia vaksin yang kedua. Itu naik tinggi. Dan itu akan turun setelah 6 bulan. Itu dalilnya. Pada waktu naik itu masih kerjaan yang vaksin yang kedua. 6 bulan dia mulai turun. Ada yang bertahan sampai 9 bulan baru turun. Makanya 6-9 bulan tadi. Begitu dia mau siap-siap turun, dia hantam booster. Maka grafik gak sempat turun gini, tapi naik lagi. Booster berapa lama tahan ini, Pak? Nah, booster itu menurut penelitian kalau antibodinya bisa bertahan sampai 6 tahun. Kalau antibodinya, tapi efektivitasnya ditulis itu 1-6 tahun. Berarti di antara itu ya. Varian Omikron ini memang dapat mengurangi efektivitas vaksin, tetapi tidak menghilangkan perlindungan dari vaksin tersebut. Karena itu, vaksinasi masih sangat penting dilakukan saat ini, jadi segera percepat vaksinasi. Omikron itu memang kemungkinan diduga menurunkan efektivitas vaksin. Tapi tidak sampai kepada grade yaitu menghilangkan proteksi vaksin terhadap gejala berat dan arah kematian. Jadi dengan dia sudah divaksin dia akan lebih misalnya kena Omikron tetap tidak akan berat dan mohon maaf tidak mengarah kepada kematian. Jadi seperti itu. Artinya simpulannya vaksin masih tetap suatu hal yang berguna. Wajib. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.